Ain't nobody fucking with me. Yeah, y'all niggas slow as fuck, y'all niggas sippin' codeine. Wait, you don't like what? Shawty said she wanna fuck. I'll throw that bitch on the bed. Y'all niggas sippin' codeine. Wait, you don't like what? Shawty said she fucking with me. Yeah, I'll throw that bitch on. Y'all niggas slow as fuck, y'all niggas sippin' codeine. Wait, you don't like what? Shawty said she wanna fuck. I'll throw that bitch on the bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kirana Wahida Putri dari Prodi Akuntansi semester 2. Di sini saya akan membahas tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Pada masa Hindia Belanda, bank ini bernama DJV Bank atau DJB. Pada tahun 1828, DJB didirikan oleh Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Pada tahun 1968, tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain 3 tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Pada tahun 1999 merupakan babak baru dalam sejarah Bank Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kemudian pada tahun 2004 Undang-Undang Bank diamandemen dengan fokus pada aspek penting terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Status dan kedudukan Bank Indonesia yaitu sebagai lembaga negara yang independen. Bank Indonesia mempunyai otonom penuh dan merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas dari Bank Indonesia, dan Bank Indonesia mempunyai kewajiban untuk menolak atau mengabaikan interferensi dalam pembentukan apapun dari pihak manapun juga. Tujuan dan tugas Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tugas yaitu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 aspek. Yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek yang pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, dan aspek yang kedua tercermin pada nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tersebut antara lain yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu bisa berupa open market operation, discount policy, snaring, dan selective credit.
Yang kedua, yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang terakhir, yaitu mengatur dan menguasai perbankan di Indonesia. Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Dalam tugas Bank Indonesia menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang perizinan. Selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Ketiga pilar tersebut dijalankan secara terintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Makroprudensial perbankan. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial. Kebijakan makroprudensial merupakan bagian dari kebijakan utama yang ditetapkan dan dilaksanakan Bank Indonesia untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik. Risiko sistemik yaitu potensi terganggunya seluruh atau sebagian dari sistem keuangan yang timbul karena faktor penularan akibat keterkaitan antara institusi dan atau pasar keuangan dan kecenderungan perilaku institusi keuangan untuk mengikuti siklus ekonomi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perekonomian nasional. Kedua, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang bagi sektor perekonomian. Yang ketiga, meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan dalam rangka menjaga stabilitas dalam sistem keuangan serta mendukung stabilitas sistem pembayaran. Maksudnya yaitu kondisi di mana institusi keuangan dan pasar keuangan berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you all.